Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Lipo Cikarang 2025 Q4 ya, LPCK. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk kita pertama lihat untuk riwayat pembagian dividennya dulu ya. Perusahaan ini, LPCK ini dia IPO tahun 97 ya. Tapi riwayat pembagian dividen cuman ada interim aja di tahun 2020. Nah ini mana nih ya riwayat pembagian dividennya? Saya perlu yang 3 tahun ke belakang ya gitu, karena kalau perusahaan yang nggak rutin nggak bagi dividen seperti ini gitu ya close aja laporan keuangannya kalau saya gitu ya, cari perusahaan yang lain gitu. Kenapa pentingnya dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuma untung di atas kertas saja ya, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jadi ini perusahaan yang nggak bagi dividen, jadi ya belum masuk kriteria saya. Kita langsung aja ke bagian kasta rakasnya dulu ya. Nah ini kita lihat kasta rakas, karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Dan untuk posisi kasta rakasnya ini memang turun 427 miliar ya, turun 63%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Selanjutnya kita langsung ke bagian saldo laba ya. Nah yang ini nilainya. Nah tampaknya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen? Karena dia di tahun buku 2024 ini dia defisit. Ya negatif saldo labanya. Kalau sekarang dia udah positif. Nah, teman-teman harus tahu saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Jadi si LPCK dari dulu sampai sekarang gitu ya, 2025 Q4 sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profit sebesar 71 miliar. Ya, gitu. Jadi ini memang masih kecil tampaknya. Ya kalau sebelumnya ini defisit. Nah, kalau yang defisit seperti ini artinya perusahaan ya mengakumulasikan total kerugian terus. Ya, jadi sampai 2024 Q4 itu dia rugi melulu sampai 133 miliar ya. Belum terbukti untung gitu. Makanya dia perusahaan yang saldo labanya negatif nggak akan bisa bagi dividen karena masih rugi. Ya, gitu. Kalau sekarang ini udah bagus ya, sekarang positif, dia harusnya bisa bagi dividen ya, tentunya kalau misalnya kondisi keuangannya stabil gitu. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke ekuitas ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya masih kecil sekali ya, masih di 0,01 gitu. Jadi modal 1 miliar itu baru profitnya 10 juta. Ya, jadi masih kecil sekali gitu ini. Jadi bisa dibilang masih baru bertumbuh lah ya. Masih perlu waktu untuk membuktikan kalau memang perusahaan ini memang sudah terbukti profit ya. Dan memang secara PBV ini memang murah ya, di 0,56. Potensi profitnya 78% kalau dia mencapai ke book value-nya. Ya di 1.300, sekarang 6 Maret itu dia 730 ya. Cuman hati-hati, kadang PBV rendah itu ya bisa jadi value trap gitu ya. Karena ini kan dia sebelumnya masih baru dari defisit baru sekarang untung gitu ya. Nah, nilai tambah apa yang bisa ditawarkan LPCK ini untuk ke pemegang sahamnya? Ya, kalau saya simpel aja dividen aja gitu ya, sudah terbukti untung. Oke, selanjutnya kita lihat langsung ke pendapatan. Yang ini nilainya, ini harus kita lihat karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dari sini untuk kinerja pendapatan dia bagus ya, melonjak sekali ya, naik 132%, setara 2,5 triliun. Nah, nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti muncul laba bruto ya, yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya ya, lewat gross profit margin. Jadi misalnya ini 15%, ya artinya teman-teman jual barang 100.000, ya ambil profit kotor 15.000. Nah, 85.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi carilah perusahaan yang laba bruto setinggi mungkin gitu ya, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersih. Ya, laba bruto nanti kurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti baru muncul laba periode berjalannya, yang ini nilainya. Ini kita pindahin dulu angkanya. Oke, ya di sini lihat tuh, sebelumnya rugi ya, meruginya drastis gitu. Sekarang sih udah
udah bisa untung lagi ya, bagus sih. Ini udah ada perbaikan kinerja dari sisi profitabilitas ya. Tapi untuk PER masih premium saya rasa ya di 17 kali gitu ya, jadi masih di atas 15. Selanjutnya kita lihat untuk arus kasnya, kita langsung pilih ini ya, penerimaan kas dari pelanggan. Nah ini penerimaan kas ini penting karena untuk melihat jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan. Ya jadi si penerimaan kas ini ingat punya fungsi ya untuk ini semua gitu. Nah memang untuk kinerja penerimaan kasnya memang ini turun. Ya padahal nih pendapatannya naik ya. Cuman ya kembali gitu, kalau memang properti ya kan bayar kadang nggak selalu full ya, kadang per termin gitu. Jadi harus dilihat di kuartal-kuartal berikutnya apakah pembayaran kasnya ini dia lancar atau enggak ya, penagihan si yang piutang-piutang itu. Makanya di sini rasionya 33%. Ya, jadi kalau 33% tadi jual barang 100 juta, customernya bayar cuma 33 juta. Nah, sisanya berubah jadi piutang, nanti harus ditagih. Nah, jadi si uang kas ini digunakan untuk bayar operasional. Ya, nanti muncul net CFO. Nah, di sini nilainya negatif. Ya, artinya perusahaan ini uangnya habis untuk bayar operasional. Ya, nggak menghasilkan uang tunai gitu. Jadi kalau dia positif ya dia artinya menghasilkan uang tunai. Kalau ini kan itu udah habis lah tuh. Terima uang dari pelanggan 1,5 triliun, bayar suppliernya 2,2 triliun, habis langsung uangnya. Ya, jadi yang net CFO-nya negatif seperti ini ya harus waspada gitu, karena dia nggak stabil, gitu ya, nggak stabil dia. Nah lalu selanjutnya kita lihat untuk ekspansi usahanya, di sini nilainya negatif, ya artinya bagus dia berekspansi atau nggak dia memelihara aset produktifnya. Oke, selanjutnya untuk aktivitas pendanaan, di sini kita lihat nilainya positif ya, wajar positif. Kenapa? Karena lihat aja dari CFO-nya negatif, uangnya nggak cukup, jadi dia otomatis dia harus ambil pinjaman untuk menutupi si operasionalnya, dan juga ini ada penurunan kas, artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Ya, kan ini kita lihat tuh ya, penerimaan nih ya, penerimaan setoran modal dari penawaran efek, berarti ada suntik modal lagi. Ya, kalau negatif tuh dia pelunasan, yang bagus yang negatif seperti ini. Ya, jadi ini polanya min plus dan ada penurunan kas tarkas. Ya, saya rasa ini masih belum sehat ya secara cash flow-nya. Oke, kita lihat lagi ke atas ya, kita lihat untuk liquidity dan solvensinya. Kita pindahin dulu. Satu lagi turun. Nah, yang ini nilainya. Di sini memang rasio lancar tampak kuat ya, 2 di 2,6, rasio kasnya tapi ini lemah ya di 0,07, tapi kita lihat detailnya di short term debt-nya. Short term debt ada utang bank jangka pendek, terus bagian lancarnya yang ini nggak ada ini ya, sukuk atau obligasi, jadi kita ambil 2 aja. Oke. Sebentar. Iya benar ya. Nah ini kita lihat untuk rasio kas terhadap short term DP ini memang lemah ya di 0,37 gitu. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 660 miliar. Tapi uang di dompet cuma 247 miliar. Ya gitu. Jadi nanti kita lihat strategi ke depannya, apakah LPCK ini nanti apakah dia ya entah gali lubang tutup lubang, atau mungkin suntik modal lagi kah, atau gimana untuk membantu pelunasan ya, karena cash flow-nya kan nggak bagus ya, lagi nggak bagus gitu. Kecuali kalau memang dari penerimaan kasnya dia juga tinggi, ya masih ada kesempatan lah dia untuk yang nggak mengambil hutang lebih besar lagi gitu. Nah sekarang kita lihat untuk jangka panjangnya secara liabilitas, yang ini nilainya solvensinya ya ini sebenarnya masih rendah ya di bawah 1. Nah, tapi untuk long term debt-nya di sini udah jatuh tempo ya. Oke sih, jadi saya rasa sih untuk jangka panjang sebenarnya masih ya oke ya, masih tergolong sih rendah resiko. Ya rendah ke sedang gitu. Tapi kalau saya memang biasanya yang utama likuiditasnya dulu sih gitu ya. Ini kan cash flow nggak stabil, juga posisinya juga cukup lemah. Jadi saya mungkin masukinnya resikonya menengah tinggi, cenderung ke tinggi ya untuk LPCK. Jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, ya LPCK ini masih belum terbukti profit ya, karena lewat bagian dividennya masih belum stabil gitu, nggak ada, hanya baru tadi di tahun buku 2020 aja ya, interim aja gitu. Jadi belum ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Tapi bagusnya dia sebelumnya memang saldo labanya negatif ya, defisit sekarang udah positif ya, memang masih baru ya. Jadi saldo laba terhadap modal masih 0,01. PBV cukup murah ya, tapi harus agak waspada ya, karena takutnya value trap gitu. Ini kan di 0,56, potensi profit itu 78% kalau dia mencari ke book value-nya gitu. Cuman harus diingat apa nilai tambah LPCK untuk pemegang sahamnya ya.
Selanjutnya PER cukup premium ya di 17 kali, secara cash flow masih tertekan ya, kurang sehat. Kita masih perlu waktu ya untuk dia stabil. Secara jangka pendek posisi kasnya memang dia juga cukup ya lemah gitu ya, cash flow lemah, jadi resiko sih saya rasa untuk jangka pendek menengah tinggi cenderung tinggi ya, meskipun secara jangka panjang sih dia bebas hutang sebenarnya ya, tapi saya rasa mungkin jangka panjang menengah lah ya gitu. Mungkin itu aja pendapat saya ya untuk LPCK. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi prospek kedepannya silahkan teman-teman yang nilai sendiri. Dan saya di sini nggak bahas harga saham ya. Jadi kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi juga saya hanya pakai PBV dan PER aja ya. Jadi kalau apalagi ini kan properti ya, teman-teman pasti banyak yang protes, Pak pakai revaluasi gitu ya, revaluasi net asset ya. Silahkan teman-teman yang hitung sendiri gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk setiap orang. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari question langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.